Selebgram ajudan pribadi ditangkap soal kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Yang bersangkutan adalah selebgram, sementara masih berproses di kita amankan kemarin di. Dari mana izinnya? Sekarang siapa tak polsek? Semua di sini ada Pak izin. Siapa sekarang tak polsek? Maunya ini di kena gangguan dan di sini ini ke polsek ini. Apa maksud kamu, Erwin? Bagaimana kalau kita pulang? Sesuai judulnya, Senandung Senja muridnya udah mau maghrib. Astaga. Ini Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dua Topi Mangkok in here, always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok, dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yes, kita langsung aja, nggak usah pakai lama. Today kita akan bermain cepet aja ya. Ada dua berita yang membagongkan. Apa tuh? Dua-duanya wadididau dan sangat-sangat tidak terprediksi. Langsung aja yang pertama kita meluncur. Cus. Fresh from the open. Baru 4 jam yang lalu, selebgram ajudan pribadi ditangkap soal kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Jadi ada selebgram, namanya ajudan pribadi. Nyonya tahu nggak kontennya seperti apa? Enggak. Nanti kita lihat ya, buat satu people yang nggak tahu juga kita lihat ya. Dia ini ditangkap soal kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Waktu Mamang lihat, hah? Kok aku nggak percaya ya dia melakukan itu? Karena nanti kita lihat di kontennya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu penangkapannya nih, meluncur nextnya. Cus. Nih, ceki people. Play. Ini bisa dilihat nih yang sebelah sini nih, pakai masker. Nih. Yang ini, atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan, digelandang. Dan juga ada keterangan dari pihak kepolisian di next slide-nya. Mana nih? Lah muter doang apa gimana? Oke nih. Ini keterangannya ya. Oke. Ceki-ceki nih. Play. Selebgram ditangkap oleh Polres Jakarta Barat. Ya, kami sampaikan secara singkat ya, kita ada mengamankan satu orang inisial A yang bersangkutan adalah selebgram, sementara masih berproses di kita amankan kemarin di Makassar ya. Gimana? Terkait kasus apa, Bang? Makassar. Terkait kasus penipuan dan penggelapan. Pasal yang disangkakan 378 Buat. 378 ya. Yang pasti ada laporan dari awal. Laporan awal itu terjadi di bulan November 2022 ya, dengan kerugian lebih kurang 1,3. Itu aja dulu ya. Terima kasih ya. Di sini tidak dijelaskan modus penipuannya seperti apa gitu kan. Intinya nih, banyak banget netizen berspekulasi. Ada yang bilang tumbal lah gitu, ada yang nggak nyangka lah gitu kan, ada yang bingung lah siapa dia gitu kan. Banyak tuh dari netizen yang nyangka dia ditumbal karena dari statement Pak Pol ini bilang kalau tidak menjelaskan bagaimana modus penipuannya. Iya. Kedua tadi sempat ditanya sama wartawan kalau nyonya korbannya ada berapa orang Pak gitu kan. Dia tidak dimention berapa orangnya. Korbannya yang mana nggak ketahuan gitu. Tahu-tahu ada penangkapannya gitu kan. Oke. Nah yang nggak tahu siapa dia selebgram ditangkap siapa nggak dikenal juga, namanya ajudan pribadi, nggak dikenal kan nama selebgram itu. Bingung, siapa tiba-tiba selebgram. Nah yang nggak nyangka, kenapa bisa dia nggak nyangka atau mereka nggak nyangka kok bisa? Karena seperti ini, kita meluncur kontennya, meluncur. Cus. Ini salah satu contoh kontennya Nyo. Diposting sama Genfomo ID. Selebgram ajudan pribadi ditangkap polisi yang tadi ceki-ceki people. Play. Yang punya tobat-tobat, ini salah satu yang Danau Toba namanya, terbuat dari tobat sekali. Yang kalau tidak tobat dia menjemput ilahi. Disitulah danau ini luas banget danau.
kedalamannya 100 jenius Celcius per meter per jam. Ini kenapa dinamakan toba? Ini langkain tobat, terbuat dari tobat. Dan jangan pernah dunia ini terbuat dari tobat. Disitulah ditobatkan. Kenapa tidak ditobatkan? Terbuat dari tobat-tobatan. Jangan pernah tobat-tobat. Disitulah terbuat planet Mars, planet bumi. Disitulah lautnya, laut dalam meter per jam ini ke Jepang, langsung tembus ke Jepang. Disitulah terbuat dari Danau Toba dan sangat indah Tobanya. Indahnya Toba lebih indah si tobat-tobatnya. Jangan membuat lebih nakal. Bisa tobat-tobatnya tobat, Danau Toba. Nggak ngerti aku sih, Mang. Kurang lebih. Oh. Makanya netizen yang ngikutin kontennya, hah? Gimana dia nipunya gitu? Gimana dia penggelapan uangnya gitu kan? Nih satu lagi kontennya nih muncul. Cus. Nih, ceki people. Play. Tidak ada melawan Thailand yang punya gajah-gajah Mas, yang punya gajah Mada, yang punya seluruh, dan saya mendukung Indonesia, sang Garuda Indonesia, dan ada Boa Salosa, ada Pipi Pali yang punya tol Cipali, ada Rizky Pora Jadi yang ini punya bukan di Pora. Jangan lupa bahagia terus, dan saya siap mendukung sang Dada Garuda Indonesia dan mendukung sang juara dan piala-piala. Tapi ini settingan bukan? No. Dan saya siap. Tidak ada. Yang aku tahu dia kayak gini. Enggak, kita lanjut satu konten lagi nih muncul nih. Cus. Ninyo, dari kontennya channelnya dia langsung ya, Ajudan Pribadi Official nih, Jeki people. Play. Ya udahlah, pokoknya gue pengen menang. Gue punya rumah pribadi sendiri, tak orang tua, tak pansos. Ini tuh setahun yang lalu dia posting loh. Bye bos. Adik Ajudan. Mana? Jual lapo. Iya Pak Krom. Ini semua bisa. Keluar sepatunya. Ini. Wah, dia kan juga tak bisa. Dia kan dia manusia juga itu artis. Saya tidak sama aja kita manusia. Itulah saya karena Pak istri saya mau kasih puas. Karena kalau istri menjadi kasih bangga, makin didoakan kita. Nih sahabat, lu mau lihat kamar bikinan saya, bikin video saya. Ayo. Kenapa? Ini privasi nih yang di atas nih. Ini saya peran utama saya beli ini tempat ibadah saya, tempat sholat saya. Ini lagi tumbuh lemari nih. Lagi tumbuh di lemari. Jadi dia ngomong aja gagap-gagap, kadang kosakatanya berantakan gitu kan. Terus ya kalaupun memang benar menipu, ya mungkin salah chatnya gitu tuh, kayak gimana? Memang nggak ngerti, yang jelas ada berbagai kubu. Tapi yang menariknya, apa tuh? Back to the IG. Cus. Komen-komennya wadididau. Dari apa namanya, centang biru nih, IE Randu, pasang badan demi atasan, kira-kira berani bongkar atasannya enggak ya? You know what I mean? Ya. Yes, tahu lah ya, tahu sama tahu lah gitu kan. Resiko pekerjaan, bagi yang tahu kerjaannya dia itu sebagai ajudan pribadi memang gitu. Oke. Salam buat Pak Polisi baju putih. Oh ini Mas Alfok gitu kan. Ini Dianti Ali 22. Mohon maaf banget doi, ini bukannya kalau ngomong belibet ya. Kayak apa kisahnya dia bisa melakukan penipuan dan penggelapan? Apa dia dikorbankan untuk nutupin boroknya orang lain gitu kan? Kalau kita mengingat cerita Mongol di podcast waktu awal lagi hype lagi tahun lalu apa kalau nggak salah ya, dia sempat cerita dikorbankan untuk ditukar kepalanya sama bosnya. Sama majikannya, yaitu adalah artis Mongol. Waktu itu masih jadi asisten artis. Dia baru cerita setahun yang lalu apa di konten-konten podcast tuh, soal dia ditukar kepala gitu kan. Ya. Jadi banyak spekulasi netizen yang berpikir apakah si ajudan pribadi ini ditukar gitu kan. Ya selama hidupnya tercukupi mah ya udah, dan misalkan ajudan pribadinya pun si dianya pun mau gitu, setuju, oh ya udah fair aja gitu kan. Cuman kan netizen di sini komennya karena
dia langsung ditarget sebagai penggelapan dan penipuan, gitu. Kasihan. Iya, Banyak yang kasihan gitu. Ada yang kasihan, ada yang nggak nyangka, sama ada yang nggak kenal, begitu. Kurang lebih lah ya. Pokoknya itu ramai banget sih kontennya. Yang punya, dia sering ngomong gitu. Ini adalah Nyonyo itu adalah yang punya channel, yang punya radio, yang punya channel radio gitu. Iya. Kayak aku ngeliatnya ini apa kuring apa gimana gitu, tapi Iya, lucu, cuman nggak nyangka aja. Tapi kalaupun memang beneran kalau dia itu yang punya begitu tuh cuman settingan untuk kontennya dia, dan memang dia melakukan penipuan dan penggelapan, gokil sih. Iya. Satu Indonesia ketipu sama personanya sih. Makanya tadi pas aku kan berarti termasuk di bagian orang yang nggak tahu siapa dia gitu kan. Aku kalau ngelihat Gua konten pertama, yang tadi, ya mungkin ini emang sengaja dibikin begitu nggak sih gitu. atau emang kurang beneran gitu kan. Tapi begitu aku tunjukin yang di YouTube-nya dia, ya memang gagap, belibet gitu. Iya. Tapi terlihat lebih kayak bisa nalar gitu ya orangnya. Kayak nih, jadi kita agak ragu, ini beneran dia kayak begitu atau beneran polos atau pure-pure pura-pura. gitu. Yang jelas gimana kebenarannya kita masih belum tahu ya. Masih terus nggak usah dikawal juga sih, udah ditangkap. Paling nanti nunggu press conference yang resmi gitu ya, kayak gimana untuk misalnya. Penjelasannya lah ya. Betul, modusnya kayak gimana, dilakukannya sudah berapa lama, ada berapa korbannya, jenis penipuannya seperti apa gitu kan, dan penggelapannya gitu. Apakah investasi bodong gitu kan, atau robot trading gitu, atau apapun itulah ya, pusingnya nyoh. Ada komentar soal ini nyoh? Apa kita mau langsung meluncur ke yang berikutnya? Langsung aja Yang berikutnya juga nggak kalah membanggakan dan kita akan meluncur. Cus. Viral juga hari ini. Aku bingung, sekalinya nggak ada yang viral, sekalinya ada yang pecah. Ramai banget di dalam satu hari. Ini viral. Diduga ada sentimen dari istri. Kapolsek Torgamba Labuhan Batu Selatan usir polisi berpangkat bribka dari rumah asrama Polsek. Ini diposting sama akun Instagram Memo Medsos ya. Viral diduga ada sentimen dari istri ya tadi kan, mengusir Bribka Revo Sitorus dan keluarga dari asrama pada Minggu 2 hari lalu gitu kan. Dalam video yang viral di akun TikTok Anon tersebut, Kanon dulu ya, kita balik lagi singkat nanti akun yang nggak ada, kagak jelas, anon doang, anonim gitu mungkin maksudnya. Ya dikatakan Bribka Revo Sitorus sudah memiliki izin dari Kapolsek sebelumnya. Namun dalam video arogansi Luhut Bapit Sihombing tampak menyatakan bahwasanya kini ia yang punya kuasa gitu kan. Ada dialog, siapa sekarang Kapolseknya, dia bertanya kan. Kau nggak terpakai kau. Oh, lu nggak kepake lu gitu maksudnya. Dalam video tampak juga istri dari kedua polisi itu beradu mulut sambil memegang sapu. Istri dari Kapolsek tersebut tampak mengejek dan melontarkan makian. Alah si ayah naon. Tunggu Bang, sebelum di play ini maksudnya apa sih permasalahannya? Nanti kita ke artikel. Ada artikel yang sedikit menjelaskan permasalahannya. Tapi yang jelas ini ada sentimen katanya ya, diduga kalau kita baca captionnya ya, sentimen dari sang istri Kapolsek ya mungkin nggak suka. Ya. Akhirnya Bribka Revo ini, Revo ya, Bribka Revo ini diusir gitu. Kita lihat kayak gimana videonya ya. Cek people. Play. Kau nggak terpakai kau. Mana kau apa? Penuhanan kau mana? Maaf ya. Udah kau buat? Bulan apa? Ya memang ada lah. Kosong ini kau masuk. Saya pun izin Kapolsek sebelumnya. Dari mana izinnya? Sekarang siapa Kapolsek? Semua di sini ada izin. Siapa sekarang Kapolsek? Maunya ini udah kena gangguan dan diselingin nih Kapolsek ini. Kamu masih tahu? Dan terus sombong kau. Ya lah, ngomong lagi. Bukan ketlak, kamu ketlak. Saya lupa bapak ini. Bukan standar ujian kau. Satu sekarang. Kau yang sekarang. Mati manusia. Kenapa rupanya?
ngomong apa? Kalian mau tahu? Anak-anak gini tahu, anak-anak semua anak-anak ini. Anak-anak begini ya. Sangat bagus tahu. Jadi kau, kau tahu diri. Dia enggak punya apa diri. Kau udah diusir. Sakit. Maaf ya. Nangis. Dan kau tahu saya jadi orang. Aku jadi bukan kau. Orang enggak bisa. Sama aku juga jadi bukan kau. PMH. Siapa kau? Sok-sok kali kau. Ini aja kan. Gak punya hak sendiri. Tinggal dia serang aja kalau dia ada tapi sok kali kau teal kau. Gak usah teal. Gak usah lah kau ngusik-ngusik kau ngajain. Nah, itu doang aku tahu. Enak aja kau maki-maki orang itu. Tahu ya. Maaf ya. Ngomongnya. Tapi Mang, kan tadi Mamang bilang kasihan sama bapaknya kan. Tapi kayaknya kalau aku udah ada di posisi ibunya juga bakal begitu sih. Kalau misalnya nih Mamang diapain gitu sama orang terus si ceweknya nih juga, ya aku juga maju gitu, nggak kan yang Iya. diem aja. Tapi Nyo, dari 2 menit kita tonton yang aku tangkap cuma banyak gak kedengeran gitu. Dialognya apa, permasalahannya apa gitu kan, sampai-sampai Bribka Revo diusir dari apa namanya, dari asrama polsek gitu. Itu juga bingung juga sebenarnya yang berhak mengusir atau memindahkan atau menerima itu siapa sebenarnya kan. SOP-nya kayak gimana Mamang jujur nggak tahu gitu kan. Yang jelas dari komen-komennya sih udah jelas ya, bapaknya sabar banget sih gitu kan, tenangin istrinya gitu, pada ngedukung Bribka Revo. Tapi kalau kita meluncur ke artikel, Cus. Ini ada artikel dari bulat.co.id. Gak tahu terpercaya apa enggak namanya bulat.co.id. Semoga terpercaya. Ya itu tulisannya lugas, tugas, tegas dan terpercaya. Oke, berarti kita percaya ya. Nih viral Kapolsek Torgamba dan istri ribut dengan anggota. Nih kan. Ini video pertengkaran adu mulut ya, nggak isi bersama anggotanya. Video berdurasi 2 menit lebih ini melihat aksi keributan mulut antara kedua keluarga yang merupakan tetangga di rumah. Oke, berarti kemungkinan sebelah-sebelahan agak deket gitu tetanggaan kan. lah. Torgamba, Bahkan dalam video terlihat anak Bribka Revo yang diperkirakan berusia 5 hingga 8 tahun hanya terdiam melihat oknum Kapolsek itu membentak-bentak orang tuanya. Aduh, Kak Seto yang kayak gini tolongin nih Kak Seto gitu. Belum diketahui pasti apa penyebab peristiwa ini tuh kan. Namun di video terdengar pertengkaran kalau Kapolsek marah sembari mengatakan dirinya selama ini diam saat mendengar suara handphone anak Bribka Revo Sitorus. Aku belum nangkap. Anak kau ribut-ribut main HP, diam saya ya. Lato-lato ribut, saya pun diam, kata L dalam video yang diterima bulat.co.id katanya. Dalam video tersebut Luhut juga menanyakan permohonan dan izin tinggal Bribka Revo Sitorus di rumah asrama Polsek Torgamba. Gak bisa pakai kau, katanya, mana permohonan kau? Udah kau buat, kata itu. Berapa lama izinnya? Ini kosong tahu, katanya. Ini kosong. Dari mana kau dapat izin? Saya Kapolseknya di sini, kata L sembari menunjuk rumah asrama yang ditempati Bribka Revo Sitorus. Setelah beberapa lama keributan berlangsung, Bribka Revo Sitorus mencoba menenangkan istrinya ya dan membawa masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah ini menurut pengirim video, peristiwa terjadi pada Minggu ya kan, yang tadi jam 6:30 malam. Keributan ini sempat direkam oleh keluarga Bribka Revo Sitorus dan akhirnya viral di media sosial. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dugaan keributan antara Kapolsek Torgamba dan anggotanya. Coba ini kemungkinan di awal-awal ya kalau ngelihat dialognya ya. Penasaran sama back to the back. Cus. Kita harus mempersiapkan telinga untuk mendengar dialognya. Bener nggak yang dipermasalahkan tuh? Berarti kalau di yang tadi apa namanya artikel tadi yang dipermasalahkan itu? Ya karena berisik doang. Anaknya berisik gitu. Ya namanya bocil ya. Iya. Kita dikelilingi bocil ya mau nggak mau berisik gitu. Iya. Lanjut lagi kita dengarkan baik-baik. Ciki people. Play. Kau nggak terpakai kau. Mana kau permohonan kau mana? Udah kau buat? Ya memang ada lah. Kosong kau masuk. Aku izin Kapolsek sebelumnya. Dari mana izinnya? Sekarang siapa Kapolsek? Semua di sini ada izin. Siapa sekarang Kapolsek? Maunya ini di kena gangguan dan istrinya nih Kapolsek ini. Kamu masih aku kasih. Tahu? Jangan terus sombong. Diam kau, ya lah. Ngomong lagi. Diam kau.
Ngomong naon, nggak kedengeran si ibu Cuman yang ininya. iya. Pecah gitu. Kayak lagi ini apa namanya? Kita lagi ngobrol di tempat orang-orang main petasan gitu kan. Aku lagi pengen ngejar dialog ke Pak Kapolsek Bapaknya. yang ngomongnya. Tadi sih memang dia menanyakan surat ininya ya, yang katanya apa Iya. namanya permohonan atau apapun itulah ya. Dari mana izinnya? Ini terus dia kosong bilang, tahu, ini kosong. Ya itu bener. Nah aku pengen tahu yang katanya alasan karena anaknya berisik atau atau apapun itu. Nggak Coba ada sih kayaknya. berikutnya. Kita harus fokus, coba fokus. Oke. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Suami kamu lagi yang dia usir kamu, enggak ya? Saya terjadi begini. Tapi lucu lihat sih ibu ini lucu. Begini kamu, anak-anak semua anak-anak Ibu ini ya. lucu. Anak-anak begini ya. Sangat bagus kau. Begini kau. Kau tahu diri. Dia nggak punya harga diri. Kau udah diusir. Sakit-sakit kau ya. Nangis-nangis. Ya yang berlepas. Dan kau tahu saya jadi orang. Aku jadi bukan kau. Orang nggak jadi aku tak bilang dan bukan kau. Sama aku juga jadi bukan kau. PMH. Siap kau. Sok-sok kali kau. Ini aja kan. Gak punya harga diri. Tinggal di asrama tuh kalau mirip. Tapi sok kali kau tel kau. Gak usah tel. Gak usah lah kau ngusir-ngusir kau ngajeng. Yang ngaji. Enak aja kau maki-maki orang itu. Tahu ya. Maaf ya. Ngomongnya Dia pokoknya nggak tahu diri kau gitu. Oh yang anjing itu, selebihnya Iya. aku bingung. Saya ada komenan yang menarik nih. Dari Ferry Subiakso, masalahnya apa sih sampai Kapolsek dan istri jadi nggak ada wibawanya sama sekali? Di mana-mana yang namanya pimpinan meski tidak pakai baju dinas pun seharusnya bisa jadi pengayom dan pembimbing anak buahnya. Apalagi ini jelas-jelas dimasukin TikTok ditonton orang sedunia. Apa Pak Kapolsek nggak malu? Atau udah nggak punya urat malu katanya itu kan? Masih diberikan kepercayaankah pimpinan-pimpinan kepolisian untuk mengemban tugas sebagai Kapolsek? Polisi udah nggak ada harga dirinya di mata masyarakat tuh ya kata Ferry Subiakso ya. Iya. Kalau aku sih mengira-ngira ya. Ya sebenarnya opsinya ada 1, 2 sih. Damai, makan bareng, permintaan maaf, klarifikasi kan, atau atas desakan netizen mungkin kemungkinan Pak Kapolseknya bisa dipindah tugaskan gitu. Kalau dicopot kayaknya terlalu ini deh, paling dipindah tugaskan doang gitu kemungkinan ya. Sama tadi yang aku dengar sekilas sih katanya si istrinya bapak ini dia bilang Pak Bribka apa Pak Kapolsek? Pak Bribka Revo. Pak Bribka. Dia bilang ke istrinya kan. Intinya kamu ngapain sok-sok orang juga kamu masih tinggal di asrama sok-sok ngusir-ngusir gitu. Oh iya mau sama-sama tinggal di asrama gitu mungkin ya. Ini nih ada komenan buat ibu-ibu yang bawa sapu ya, ibu Kapolseknya ya. Istri Kapolseknya maksudnya. Tidak mencerminkan ibu-ibu Bayangkari, kasih bintang puyer 16 aja. Gimana atuh ini? Ada yang mempertanyakan anggotanya saja diusir, bagaimana yang warga sipil ya? Dipertanyakan, pertanyaan bebas. Tapi aku entah kenapa kalau ngeliat ibu ini mungkin dalam keseharian ibu ini tukang ngejokes gitu. Karena marahnya aja masih lucu gitu. Sambil ketawa-ketawa juga ya. Sampai itu sambil ketawanya aku mikir ini beneran apa settingan sih, kok nggak nyangka ya seriusan ini Kapolsek gitu kan. Iya. Kok why gitu. Nih next slide-nya apa Nyo? Next slide-nya ada caption, kasihan anak di bawah umur anak dari Bribka Revo Sitorus mendapat tekanan psikis akibat serangan Kapolsek Tor Gamba Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. AKP Luhut Bapit Sihombing gitu, bersama istri Kapolsek yang sedang mengusir Bribka Revo Sitorus dari rumah asrama. Oh ini caption doang ya. Nah ini diposting sama Hera Loebs SS Miss Tweet. Dear Nyonya @Listio Sigit P atau Ibu Julianti, mohon bina anggota Bayangkarinya agar lebih tertib. Dan untuk Divisi Humas Polri, mohon bina para suaminya. Jadi adil ya, yang ibu-ibu di tag kepada orang yang biasa membimbing ibu-ibunya, bapaknya di tag sama bagian yang bisa membimbing bapaknya. Gitulah ya Nyo. Gimana Santu People, sudah memancing emosi?
sudah kesal sekali gitu kan. Aku lebih ke kesel, aduh berisik banget gitu. Iya, tenang, aku pengen bilang tenang gitu. Saya pengen mendengarkan dialog bapaknya. Pusing. Kita ke intermezzo sekali aja Nyo meluncur. Cus. Nyo, ada Iya. intermezzo jadul sih. Mungkin ini buat membangkitkan nostalgia santuy people yang memang anak 80-90-an gitu kan. Sebelum kita meluncur ke Say Thank to Super Thanks, ini ada konten lawas nih ya. Senandung Senja namanya 1992. Momen saat guru SMA cantik almarhum Nika Ardila dirayu oleh seorang muridnya. Ceki-ceki people. Play. Ini almarhum. Ada ini nih. Apa maksud kamu, Erwin? Bagaimana kalau kita pulang sama-sama, Bu? Ya, daripada Ibu berjalan sendirian atau naik angkot, Bu. Bagaimana, Bu? Mau kan, Bu? Masalahnya sayang, Ibu terlalu cantik untuk berjalan di terik matahari siang seperti ini. Tahu nggak yang lucu? Dia nggak naik kelas berapa kali. Komen-komennya Nyo. Sesuai judulnya Senandung Senja muridnya udah mau maghrib. Astaga. Ini Daripada ibu berjalan sendirian atau naik angkot, Bu, dan Pak Erwin yang kesehariannya membawa L300 milik tokonya. maaf si Erwin ini memang pernah tinggal kelas. Teman-teman seangkatan udah pada lulus seperti Ken Arok, Gajah Mada dan Angling Dharma. Iya, dia nggak naik kelas berapa tahun sampai bisa setua itu. Dulu gitu. boleh ya kalau anak izin digantiin pamannya. Astaga. Singkat. Tuh bawahnya tuh. Mana? Wajib belajar 40 tahun katanya. Tolong orang tua siswa cukup nunggu di kantin, jangan diizinkan bergabung dengan siswa ya. Efeknya guru wanita bisa cedera. Pak Erwin itu aja. Nah, kamu memang keterlaluan, Erwin. Wah, ibu guru kita. Lebih cocok dari petugas TU. Atau jadi bapak gurunya gitu ya. Tuh, nonton video 1 menit, bengek baca komennya 1 jaman. Ini komennya banyak banget emang. Aduh, lucu banget gitu. Aduh, pegel banget. Ada yang itu berpositif thinking ya. Mungkin karena ada kumis mukanya jadi kelihatan tua. Coba deh dipotong, pasti tetap tua juga. Oh, nggak jadi. Kirain kan dia berpositif thinking gitu ya. Orang-orang ambil paket 9 tahun, Erwin ambil paket 20 giga. Aduh, Jo. Di bawahnya tuh Yang tadi. mana ini? Atasnya. Ini. Ya. Tapi kamu terlalu berkumis nah Erwin gitu. Ya dari mana murid modelan kayak begini? Ya maklum lah film jadul gitu. Semakin Iya. cantik saja kalau lagi marah. Ceritanya anak nakal di kelasnya. Ya, ayo kita pulang. Yang lainnya mah normal, Jo. Iya. Nih, ntar aku mau pause pas bagian si Erwin ini. Apa maksud kamu, Erwin? Bagaimana kalau kita pulang? Nggak cocok sih pakai baju SMA sih. Kalau kemeja putih doang sih kayaknya cocok ya, Mang. Cocok itu. Tuh ada ini, pantas emak gue selalu bilang anak SMA sekarang kecil-kecil ya, ternyata standarnya emak kayak gini. Iya anjir. Enggak gitu anjir. Tapi Jo, Maksudnya tuh kecil-kecilnya tuh badannya gitu. Kalau dulu tuh kan tinggi-tinggi gitu. makanya kalau baru lahir itu minum ASI bukan kuku Bima. Anjir. Jadi kayak kuproy. Oke, Tolonglah bisa, Erwin. bisa. Hei Pak Erwin, sadar diri Anda gitu. Jangan-jangan sampai sekarang masih SMA juga. Anjir, Enggak dong. tolonglah, Enggak anjir. dong. Boleh. Sekarang kita meluncur ke Say Thank to Super Thanks aja Nyo. Cus. Nyo, Yes. opening Say Thank to Super Thanks. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yes, salam buat Pak Erwin. Langsung aja yang pertama and the one and only Dari Alvia, Gata, Viana Viana Prilly Queen. Huf, aku sebel ya sama YouTube. Selamat malam Nyomang dan santuy people. Bule-bule bener-bener meresahkan ya. Aduh, udah laporin aja, kalau nggak dilaporin tuh IP sama pentungan satpam makin menjadi. Ntar kasus ini nggak ada habisnya. Yang baru ramen tongkrongan silakan. Oke, ada Ricky Abdurrahman.
Si Mia masih dirawat katanya tuh, koma belum siuman. Kira-kira habis berapa ya? Waduh, tergantung ini gejala-gejalanya dan kerusakannya ya. Nextnya Miss Nawati NN. Halo Kalvi Agatha, terima kasih lapaknya. Salam santuy buat semua santuy people. Reki Sky. Bosen Mang, Saripat terus yang dibahas. Ya enggak apa-apa. Kalau bosen cari hiburan lain kayak tadi Bapak Kumis contohnya. Nextnya Andi Leoret. Gua nggak tahu kalau di Australia, tapi kalau di Eropa peraturan mah ketat tiada tara. Nggak ada telanjang dada walaupun kalau summer panasnya nyelekit. Itu memang mereka mau gegayaan sok cool aja. Tuh nih yang langsung ditinggal di luar negeri berkomentar ya. Tapi ini gara-gara kelakuan bule-bule norak kampungan, bini gua nggak akan bisa motoran nanti kalau liburan panjang ke Bali. Oh iya, kalau mereka sendirian pakai motor pasti bakal diberhentiin. Bisa bener jadi impact ke bule-bule yang memang bener gitu naik motornya, berkendaranya gitu. Tolonglah ya. Nisa Chandra Gotama. Setuju deh, biar bule-bule nggak sembarangan sewa-sewa motor bodong. Kalau soal telanjang dada naik motor mah emang saking panas banget kali tuh. Mestinya dibikin aja peraturan dilarang telanjang dada mesti pakai singlet minimal, tolonglah. Anabul bikin ngakak always deh. Gitu aja Nyomang, santuy people. Peace. Yes, nextnya ada Meonyan. Setelah lihat videonya mah aku baru tahu ternyata bule-bule lebih primitif ya. Nggak pakai baju, nggak ngerti aturan, nggak punya malu. Bujil juga, jorok ya liatnya kata tuh. Suganteh kirain tuh orang-orang di luar lebih terpelajar, tapi ternyata parah banget katanya Maya. Nextnya Kay Fatihah. Nah ya tergantung orang ya. Kay Fatihah Arofike. SB hadir, sehat and sabar ya Kak Agatha. Berapa banyak julukan kok gak muncul ya Mang itu si pengacara Saripah, Mr. Head Lato, pentol korek, pentol bakso, cilok tahu bulat digoreng dadakan, gelepon tanpa parutan kelapa. Masih banyak lagi kayaknya. Mungkin nama yang baru si pengacara Saripah menjadi serba-serbi pangeran. Iya, salah kesempat aja tuh Nyomang and penghuni santuy people dimanapun Anda berada. Yes, Saripeh sama Ajis pangeran of the pangeran. Nextnya Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan santuy people yang always in here. No komen aja deh, Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fish. Jack the Santuy. Yes. Sorry Nyomang, baru absen lagi abis lihat Rossi Blackpink. Oh, Blackpink. Rose. Kirain Valentino Rossi iya, itu. Anjir. Tolonglah. Dapur Mang Upe. Nah peraturannya emang harus ditegakkan dari dulu. Pokoknya bule-bule yang nggak punya SIM internasional nggak boleh nyetir motor atau mobil di Bali. Sama satu lagi, penyewaan motor di Bali juga harus dilengkapi dengan helm, jangan motor doang. Pas Udah dulu di Bali kok sewa motor nggak dapet helm. Mana di Bali panas Mang katanya Maya. Kalvia makasih lapaknya. Nyomang semangat kontennya. Yongs. Mang Didin. Yes. Numpang lapak neng Alvia, titip salam aja buat Nyomang dan teman-teman sobat santuy. Sehat semua ya, rezekinya lancar, amin. YRA. Next ya Riza Mustika. Tolonglah Mamang. CNN bukan si Nenen gitu kan. Sudah mulai bosen lihat IP beserta pentolnya soal keterangannya belibet mulu. Salam untuk semua santuy people in here gitu kan. Iya CNN gitu kan. Next ada Kim. Hai Kak Alvia, numpang komen di sini. Yongs. Pengumuman COVID masih ada, belum hilang say. Tak kira gua kebal karena udah lewat masa kehebohan itu, tapi ternyata sekarang gua kena dan 2 hari demamku belum turun. Rasanya mantap sekali. Sekian dan terima kasih ya untuk selalu dijaga kesehatan kepada para santuy people ya. Yes, Ingat, semoga next cepat ya. sembuh gitu. Yes. Anho Endut, terima kasih untuk lapaknya Alvia Agatha Viana Biprilly Queen. Baru sempat nonton nih Nyomang, jadi maraton nontonnya. Sehat selalu untuk Nyonya dan Mamang serta semuanya. Mantap, sehat-sehat juga buat santuy people. Nextnya Zelva Nugra. Nama buat kucing jantan pemberani dan Nyomang pemberani Sparta. jantan. Sparta itu terlalu mainstream, kurang unik. Sparto. Kucing jantan dan pemberani. Magma. Magma itu kan jantan dan pemberani. Oke. Magma gitu kan. Nextnya dari Yaya Nur Hayati. Yes. Hadir nyimak Nyomang, numpang komen ya Kak Alvia. Hadeh, dasar bule-bule yang gas ajak ketemuan tuman tuh Saripah katanya. Kayak ketemuan berduaan kayak bisa ngobrol aja dia. Ngobrol masih pakai translate Google juga kan. Nextnya Sinaga Parholong 0685 numpang lapaknya Kalvia. Nyomang coba nikahin si Ipe sama si Daus biar nongol lagi si Daus. Iya harus ya. Si Saripah tuh ngegait Firdaus. Iya, mungkin harganya mahal Daus karena dia pengacara serba-serbi. Nextnya Rizky Lin.
Nunggu tanggal 15 aja ah. Asik, besok kita kawal-kawal. Indra Saputra, Assalamualaikum Mbak Alfia Nyomang, semoga sehat selalu ya, amin. BTW aku minta tolong di-up dari pengalaman baru jadi ojol. Udah kena tipu atau hipnotis nominal 10 juta melayang dari orderan fiktif. Tadinya sih mau japri, tapi di sini aja maksudnya mungkin aja ada yang sama ngalamin ya hal yang serupa. Tapi saya dapat solusi kesimpulan kronologis setelah saya ambil pesanan dan sudah sampai ke alamat pemesan. Setelah mengklik pesanan sudah datang, langsung ada telepon ngaku aku dari pihak kantor ojol ngasih tahu saya kalau orderan yang saya antar itu fiktif. Untuk mengembalikan potongan saldo saya di APK, nalangin orderan sebesar 105.000, ojol saya diminta ikutin prosedur gitu kan yang diarahkan. Real the hypnotis di situ, pikiran saya langsung ngambang dan dengan mudahnya saya ngasih kode OTP ke orang yang telepon saya. Mudah-mudahan memang warga Santuy bisa ngasih solusi atau bantu saya. Saya udah lapor ke pihak ojol, bank mereka bilang di luar tanggung jawab kamu kesalahan Karena saya. kesalahan saya. Tapi setidaknya mereka bekerja sama untuk melacak orang tersebut gitulah ya nyo. Ya semoga dapat solusinya ya gitu kan. Kita pun nggak bisa bantu apa-apa karena memang kalau nggak salah ada rules dilarang memberikan pin OTP. Kalau misalkan sign kalau dibaca tuh ada tuh Ya. yang berbau-bau digital ada. Iya. Kesalahan karena memberikan pin OTP adalah tanggung jawab itu ada tuh di sign in. Aku kalau iseng baca sign tuh dibaca kontrak tuh lama dibaca aja gitu. Pengen tahu gitu ya. Oke. Kan bate. Next Ya, ya. Andika Pandu NR. Gue tahu kenapa turis asing nyewa motor. Kenapa Karena tuh? mau nyoba motor kayak GTA San Andreas. Mana bolehnya kalau naik motor? Motornya sengaja ketabrak mobil. Apalagi kalau darahnya berkurang pakai cheat. Itulah pokoknya ya. Terus Sama apa kalau itu? udah nabrak dan udah bintang 1 main ini gitu kan. Aziz apa-apa itulah. Kalau cheatnya nggak manjur langsung banting stick PS sama lempar granat. Ya pakai granat gas LPG 3 kilo katanya Maya. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum nyomongin Santuy People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alfia. Turut berduka atas musibah Gunung Merapi. Gak bisa bayangin bule motoran gak pakai baju tapi di jalan Malang. Culik satu boleh kali walau nama KTP lokal banget tapi muka putih, rambut blonde dan aksen Anda gak bisa bohong. Lama-lama seru juga kasusnya si pentol ini. Pengen punya anak bule yang bisa guguk. Sehat selalu semuanya. Semoga dapat anak bule yang bisa guguk ya. Tolonglah. Nextnya Lepot L. Udah lama gak nongkrong. Kalau soal KTP mah di Pramuka banyak mang, cuma bawa foto doang 1 jam jadi. Iya di Pramuka situ tuh. Nextnya tukang sound hajatan, jangan kita doang dong yang harus ikuti peraturan luar negeri ketika kita di luar negeri. Orang luar juga harus dan wajib mengikuti peraturan di sini. Oh ya mang, tadi di live TikTok Nyonya konsultasi soal speaker aktif, apa emang permasalahannya? Mang siap bantu kalau mau dibenerin selagi bisa, aman sih soalnya nggak kepake juga Iya. gitu. Jadi ya sudah dibiarkan lah gitu lah ya nyo. Habis. terima kasih kepada Sultan Santuy yaitu Alfia Agatha, Viana Bipri Queen yang pada malam hari ini the one and only gitu. Terima kasih sudah Yes. memberikan super thanks kepada kita Yes. dan juga memberikan lapak kepada yang lain untuk berkomen-komen. Terima kasih sudah menonton. Yuhu. Lanjut di komen seperti biasa. Yongs. Nyonya dan Mamang. 2 TP Mangkok cabut dulu dan ciao.